Jadi kawasan ini sebelum tahun 2002 bahwa ini dikuasai oleh PT Rapala dengan Putri Hijau. Mereka menjadikan atau merambah ke kawasan ini untuk dijadikan areal perkebunan mereka. Tahun 2002 diputuskan bahwa ini dikembalikan ke Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Memang di situ ada lag, ada kita Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser merasa bahwa untuk memulihkan kawasan ini, kalau kita bekerja sendiri tentunya tidak akan maksimal menghasilkan sebuah kawasan yang cepat pulih kembali seperti semula. Nah, untuk itu memang kami sangat membuka lebar keterlibatan dari para pihak, baik itu dari NGO, dari pemerintah daerah, dari masyarakat, dari universitas, dari perguruan tinggi, untuk membantu memulihkan kembali. Nah, pada tahun tepatnya 2012, OIC, Orang Hutan Informasi Center, itu mempunyai program yang alhamdulillah dibantu oleh TFCA dalam pendanaannya untuk memulihkan kembali kawasan ini. Prosesnya sendiri juga melibatkan masyarakat sekitar, kurang lebih 50 masyarakat dididik, kemudian mereka diajak masuk ke dalam kawasan, menjaga bersama, menanam, sehingga kita bisa melihat hasil yang seperti ini. Tanaman-tanaman yang ditanam pertama kali, tanaman-tanaman yang fast growing, artinya bisa cepat tumbuh di dalam kawasan. Setelah ini tumbuh besar, baru disisip dengan tanaman-tanaman hutan yang tanaman itu yang intoleran, tidak bisa terkena sinar matahari langsung. Nah, tanaman-tanaman hutan ini bisa dikatakan lebih ke tanaman-tanaman yang disukai oleh satwa, sehingga pada saat itu tumbuh tanaman hutan seperti hutan alam, satwa kembali masuk ke dalam kawasan. Nah, ini yang menjadi kunci keberhasilan restorasi yang ada di sini. Dan tentunya paling penting bahwa kehadiran petugas bersama dengan petugas OIC dengan masyarakat di sini itu juga membantu proses percepatan tumbuhnya tanaman di sini. Perambahan tentunya sudah tidak bisa masuk karena kita otomatis 24 jam menjaga kawasan ini. 140 hektar insya Allah ini sudah kembali menjadi hijau, dan di tahun berikutnya kita akan terus memperbanyak lagi kawasan-kawasan dengan pola kerjasama seperti ini. Dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser tetap membuka, siapapun yang ingin membantu, kita terbuka, kita bersama-sama menjaga dan menyelamatkan Leuser. Selain di Halaban, kita juga ada program lain di Cintaraja, kurang lebih 27 hektar. Dengan pola itu, tanaman berhasil dipulihkan, kemudian kawasan dijaga, 500 hektar di belakangnya yang sudah dirambah secara alami tumbuh kembali menjadi hutan. Dan itu juga salah satu pola yang cukup berhasil dikembangkan di Balai Besar Taman Nasional. Tanaman di sini cukup banyak, lebih dari 50 jenis. Pada saat pertama kali itu yang tanaman-tanaman fast growing seperti makaranga, itu yang ditanam terlebih dahulu. Nah, ketika tanaman situs yang fast growing sudah besar, baru disisip oleh tanaman-tanaman hutan seperti meranti, ya banyak jenis-jenis lain yang itu menjadi tanaman utama di dalam hutan alam. Dan sistem ini dianggap berhasil, ya? Ini cukup berhasil, bukan cukup, tapi ini sebuah karya besar sebenarnya, dan ini sudah juga dibukukan oleh tim dari Pusat Penelitian Kehutanan untuk dijadikan panduan bagaimana cara merestorasi kawasan konservasi yang mempunyai keberhasilan yang cukup baik. Dan tidak hanya di sini, juga mungkin di Cintaraja juga diambil, sehingga menjadi sebuah panduan bersama bagaimana cara merestorasi kawasan yang sudah terambah dan bisa kembali menjadi rumah bagi satwa-satwa kunci yang ada di kawasan Taman Nasional. Dan di sini yang kalau kita amati tadi ada pergerakan gajah, orangutan, bisa dikatakan ini menjadi sebuah restoran bagi satwa-satwa kunci yang ada di sini. Selain di Halaban ini, di restorasi Halaban, juga ada di tempat lain di Cintaraja. Polanya hampir sama. Kita tidak mengadakan pembibitan yang didatangkan dari luar, tetapi proses pembibitan dilakukan di sini. Diambil dari hutan, kemudian dikembangkan dulu di dalam polybag sampai betul-betul hidup, baru ditanam kembali ke daerah-daerah yang kosong. Ya, itu lebih efektif dibandingkan kita membeli bibit dari luar yang
jenis atau kualitasnya kita nggak tahu apakah itu memang baik atau tidak dan cocok nggak tinggal hidup di dalam kawasan ini. Proses cabutan ya. Ya, ini cabutan semua. Ini ngambilnya ngacak atau nyari pohon induk? Induk. Ya udah diidentifikasi dulu. Udah diidentifikasi. Kan seperti yang dijelasin kemarin. Sekarang kita berada di sebuah nursery atau tempat pembuatan bibit tanaman yang akan nanti ditanam di areal restorasi. Nursery ini memang dibuat di tengah hutan sehingga bibit-bibit ini tidak stres atau tidak mati ketika ditanam. Dan bibit-bibit ini diambil dari hutan langsung dengan proses cabutan, kemudian dipindahkan ke dalam polybag sampai dengan tanaman itu mempunyai daun yang cukup, kemudian tinggi yang cukup, sehingga kita bisa melakukan penanaman. Targetnya ini bulan September akan dilakukan penanaman secara serentak di areal-areal yang sudah kita tentukan. Ini contohnya kemenyan. Kita lihat bahwa di sini ada sekitar yang sudah dimasukkan ke dalam polybag 1.500 batang. Ini tanaman asli yang ada di dalam hutan di wilayah Halaban, dan ini akan segera bulan September nanti akan segera ditanam. Dalam proses pembuatannya sendiri bisa dilihat bahwa masyarakat dilibatkan sehingga mempunyai alternatif pekerjaan bagi masyarakat, dan yang lebih penting bahwa timbul kesadaran bahwa menyelamatkan hutan itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi tanaman-tanaman ini kelihatan seperti mati, tapi sebenarnya ini proses dari cabutan kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Ini proses adaptasi. Jadi bisa dikatakan secara keilmuannya itu adalah stres akibat cabutan. Tapi setelah nanti diperkirakan bulan September, tanaman sini udah siap, bibit-bibit ini udah siap untuk ditanam. Pakam, sempuyun, kemenyan, bantu. Jadi ini tanaman intoleran ya? Iya, ini tanaman-tanaman yang hutan bawah. Ini ada 5 jenis bibit. Yang pertama tadi disebutkan meranti, yang kedua kemenyan, kemudian pakam, madang dengan satu lagi sempuyung. Jadi di sini tanaman-tanaman ini diperkirakan akan mulai bisa ditanam di hutan alam sekitar 3 bulan ke depan. Bulan September rencananya akan ditanam di lokasi restorasi. Tanaman-tanaman di sini juga sekarang didominasi oleh tanaman-tanaman hutan alam yang intoleran, artinya memang sangat membutuhkan naungan. Setelah tanaman-tanaman utama atau yang fast growing tumbuh besar dan menaungi areal restorasi, baru tanaman ini yang bisa kita tanam, dan itu bagian dari proses suksesi yang kita ciptakan agar nanti ke depannya hutan alam yang tercipta. Begitu.
Luasan Taman Nasional Gunung Loser yang sudah terambah dan rusak itu sekitar, berdasarkan kita riset, itu berkisar antara 7.000 sampai 9.000 hektar. Tetapi kawasan yang terganggu oleh illegal logging itu bisa mencapai 30.000 hektar. Kegiatan restorasi yang dilakukan oleh mitra kita yang bekerja sama dengan Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser di wilayah Halaban ini sebesar 300 hektar, dan ini mempunyai efek yang cukup dahsyat terhadap perlindungan kawasan yang belum terganggu atau yang mulai terganggu oleh aktivitas illegal logging. Dengan kegiatan restorasi, keamanan lebih terjamin karena petugas dan masyarakat terus berada di kawasan restorasi untuk menjaga dan memelihara tanaman. Otomatis kawasan yang di belakang atau di sekitarnya ikut terbantu terjaga dan lebih efektif dengan kegiatan patroli yang biasa rutin kita lakukan.